Maka di sini keutamaan Fatihah dijelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, qasamtus salat baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagikan salat antaraku dan antara hambaku dua bagian. Fanisfu hali wa nisfu li 'abdi. Setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku. Wali 'abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kata Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu abdu, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hammadani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika kita mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka kata Allah, asna alayya abdi, telah memujiku hambaku. Yaqulul abdu, ketika kita membaca maliki yaumiddin, kata Allah, majjadani, telah mengagungkan kepadaku, yaitu hambaku. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah, hadhil ayatu baini wa baina 'abdi. Inilah ayat antaraku dan antar hambaku. Wali 'abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ingat, di dalam kata ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat antaraku dan hambaku. Wali 'abdi masa'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, maka di sini nanti ada rahasia cara mengamalkannya gimana ya. Kemudian setelah kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah, yaqulullah fahaula ili 'abdi, itulah untuk hambaku, wali 'abdi mas'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta maka utarakanlah. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan coba membagikan cara membaca surah Al-Fatihah ketika kita terdesak mempunyai hajat ataupun apalah. Maka amalkan Fatihah ini setelah sholat, setiap sholat fardu. Kalau yang mau lebih baik itu setiap malam setelah kita melaksanakan sholat tahajud. Caranya gimana? Caranya ini. Ketika kita membaca mewiridkan alhamdulillahirabbil alamin, baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada ayat tersebut ulangi hingga 11 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambil kita mengulangi 11 kali, maka utarakan dalam hati apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membacanya 11 kali, maka utarakan di dalam hati apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta uang, minta kelulusan dalam masalah, minta solusi dalam masalah. Kita banyak utang, minta kepada Allah supaya menurunkan rezeki agar kita bisa melunasi hutang, agar kita bisa menyelesaikan pembangunan kita. Maka dalam kalimat tersebut ulangilah sebanyak 11 kali. Saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, diulang-ulang hingga 11 kali sambil di dalam hati kita mengutarakan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita utarakan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mengamalkannya? Sebanyak mungkin. Tetapi satu kali membaca Fatihah diulangi dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 11 kali. Kalau kita membaca Fatihahnya 3 kali, boleh. 5 kali, 7 kali, yang penting ganjil. Cara membacanya yang penting ganjil. Mau 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali. Tetapi yang perlu diingat ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu harus 11 kali. Kemudian dilanjut. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Nah, seperti itu. Tuantilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cara mengamalkan surah Al-Fatihah yang mungkin sangatlah bermanfaat untuk kita. Yang mau mengamalkannya silahkan coba kita amalkan apa yang kita perlukan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah dan keberkahan surah Al-Fatihah. Kemudian di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang-ulang hingga 11 kali. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.